Israel semakin bingung mengatasi situasi pelik yang sedang mereka hadapi. Negeri Zionis diketahui kena masalah karena terus-terusan memberikan tekanan ke negara Timur Tengah. Terbaru mereka semakin kejam ke Gaza dan baru saja menyerang Suriah. Akibatnya beberapa negara seperti Aljazair, Spanyol, hingga Iran langsung marah besar. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Timur Tengah semakin merana. Israel kembali berbuat ulah gak manusiawi di wilayah Timur Tengah. Kali ini Suriah menjadi korban dari aksi keji yang dilakukan pasukan negeri Zionis. Suriah menjadi sasaran utama baru bagi serangan pasukan Israel. Hal ini dilakukan bangsa Zionis yang disebut memiliki dendam besar kepada negeri Syam. Alhasil, serangan keji yang dilakukan Israel ini menimbulkan berbagai kerugian besar bagi Suriah. Sebut saja seperti 13 warga yang harus bertemu Sang Pencipta lebih cepat. Selain memborbardir Suriah, Israel disebut menjadi alasan negara tersebut gelap gulita. Pasalnya, negeri Syam saat ini nggak bisa menggunakan fasilitas listrik milik mereka. Padahal Suriah sudah melakukan berbagai cara untuk memperbaiki pembangkit listrik mereka. Pemadaman listrik nasional di Suriah adalah akibat dari kesalahan teknis. Berbagai upaya sedang dilakukan untuk memperbaiki masalah dan memulihkan listrik secepat mungkin, kata Direktur Badan Umum untuk Transmisi dan Distribusi Listrik Insinyur Khaled Abudai. Selain Suriah, tindakan Israel kepada Palestina juga semakin menjadi-jadi. Negeri Zionis ini terus-menerus melakukan serangan ke jalur Gaza. Baru-baru ini fasilitas medis PBB di Gaza Utara menjadi target penyerangan baru dari Israel. Bahkan aksi tersebut sampai merenggut nyawa dari 22 warga sipil Palestina. Alhasil serangan gak henti-hentinya dari Israel membuat mereka semakin menguasai daerah Palestina. Pasalnya Israel sudah memberikan perintah untuk melakukan operasi besar-besaran. Operasi akan membersihkan militan dan infrastruktur dan merebut wilayah-wilayah luas yang akan ditambahkan ke zona keamanan negara Israel, ungkap Menteri Pertahanan Israel tersebut. Serangan balasan bertubi-tubi. Kelakuan keji yang diperlihatkan Israel membuat Iran mulai bertindak. Negeri para mullah ini disebut siap melakukan serangan kepada bangsa Zionis maupun Amerika Serikat. Pasalnya, kedua negara ini dinilai sudah terlalu kelewatan dalam aksinya. Sebut saja seperti Amerika Serikat yang malah mendukung aksi keji yang dilakukan Israel di negeri para nabi. Saking marahnya, Iran disebut akan menggunakan persenjataan utamanya demi menghanguskan AS dan Israel. Sebut saja rudal balistik yang memiliki daya hancur luar biasa. Hal ini disampaikan langsung oleh Ali Fadavi selaku Wakil Komandan IRGC. Bangsa Iran gak takut dengan ancaman yang diperlihatkan Amerika maupun Israel. Angkatan bersenjata Iran telah maju secara signifikan sejak tahun-tahun awal revolusi dengan kekuatan mereka yang meningkat setiap hari. Alhasil, Israel mulai mengalami kesulitan untuk menahan gempuran serangan dari Iran. Bahkan negeri Zionis kabarnya mulai kehabisan cara untuk melakukan perlawanan. Belum lagi serangan yang dihadapi oleh Israel nyatanya gak hanya datang dari Iran semata. Sebut saja Houthi yang dengan gagah berani membuat Amerika Serikat ikut kewalahan. Organisasi paramiliter asal Yaman ini mendapatkan bantuan besar setelah Rusia memutuskan untuk ikut andil. Negeri beruang merah disebut memberikan pasokan persenjataan baru kepada Houthi. Alhasil, Amerika Serikat mulai mendapatkan kerugian besar dari serangan Houthi. Sebut saja seperti kapal perang mereka dan juga pesawat tempur yang menjadi sasaran serangan militer Yaman. Belum lagi Amerika Serikat juga sudah kehilangan 17 drone canggih mereka akibat serangan tersebut. Diguncang skandal besar. Benjamin Netanyahu tengah disorot tajam karena tiba-tiba mengunjungi Hungaria. Padahal politikus 75 tahun ini sedang menjadi buronan ICC akibat kejahatan perang. Anehnya, kedatangan Netanyahu justru disambut meriah oleh Perdana Menteri Viktor Orban. Petinggi Hungaria itu bahkan mengaku akan keluar dari ICC demi mencegah penangkapan Netanyahu. Dan ini paling jelas ditunjukkan oleh keputusan-keputusan mengenai Israel.
Saya yakin bahwa Forum Peradilan Internasional yang penting ini telah direndahkan menjadi alat politik yang tidak ingin kita gunakan. Kecam Orban. Selain itu, Netanyahu juga dikecam habis-habisan karena tersandung skandal pencucian uang. Menurut laporan AFP, dua tangan kanan sang PM telah menerima suap dari pemerintah Qatar. Padahal Qatar termasuk salah satu negara yang paling getol mendukung Gaza. Alhasil, Netanyahu dipaksa mundur karena telah mengkhianati Israel dengan berpihak kepada Hamas. Di negara normal, jika Perdana Menteri memiliki mata-mata di kantornya, dia akan mengundurkan diri. Tetapi kita tidak berada dalam masa normal. Ungkap pengamat politik Israel Gideon Rahat. Di sisi lain, politik negeri susu kian memanas akibat Bezalel Smotrich yang mengundurkan diri. Usut punya usut, ex-menteri keuangan Israel ini menentang masuknya Itamar Ben-Gvir ke dalam jajaran parlemen. Pasalnya, Ben-Gvir merupakan politisi sayap kanan ekstrim yang sangat pro dengan pendudukan Yahudi. Kehadirannya dianggap akan membahayakan pemerintah negeri susu. Selain itu, Israel semakin terguncang dengan banyaknya tentara yang stres akibat perang. Bahkan, seorang prajurit harus dipenjara karena mengamuk dan melempar perwira dengan sebuah kursi. Sontak hal tersebut memicu reaksi negatif dari para jurnalis Israel. Salah satunya Gideon Levy dari media Haaretz yang menyerukan pemberhentian depopulasi Gaza. Dapatkan kopi ginseng G-Max yang bisa meningkatkan stamina pria dengan harga terjangkau. Cek keranjang di bawah ini. Banyak negara mulai geram. Melihat tindakan semena-mena Israel, sejumlah negara besar langsung turun tangan. Mereka kompak menyatukan suara untuk melindungi kedamaian Palestina. Salah satunya Aljazair yang tiba-tiba mengecam tindakan keji Israel. Negeri 1000 martir bahkan sampai Dewan Keamanan PBB untuk melangsungkan pertemuan darurat. Padahal Aljazair bukan termasuk anggota tetap dalam organisasi tersebut. Permintaan tersebut juga menyusul pengumuman penemuan jenazah 15 pekerja darurat dan relawan kemanusiaan di jalur Gaza yang berasal dari Bulan Sabit Merah Palestina, Pertahanan Sipil Palestina, dan PBB. Tulis pernyataan kantor berita Aljazair. Rupanya aksi berani negara Afrika Utara ini berhasil menggugah niat baik Spanyol. Buktinya Menteri Luar Negeri Jose Manuel Albares langsung ikut mengecam keras penyelewangan Zionis. Kami mengutuk pelanggaran gencatan senjata dan kematian tak tertahankan ratusan warga sipil di Gaza, kecam Albares. Di sisi lain, gelombang protes juga dikerahkan sejumlah organisasi internasional. Bahkan WHO langsung menyalakan alarm peringatan kepada Israel yang menyerang tenaga medis. Serangan mematikan terhadap 8 pekerja ambulans Bulan Sabit Merah Palestina di Gaza saat bertugas sangat menyedihkan. Kami mendesak agar serangan terhadap pekerja kesehatan dan kemanusiaan segera diakhiri, tegas Dirjen WHO Tedros Ghebreyesus. Gak cuma WHO, komentar keras juga dilayangkan Volker Turk selaku Kepala Hak Asasi Manusia PBB. Harus ada penyelidikan yang independen, cepat, dan menyeluruh atas insiden tersebut dan mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran hukum internasional harus dimintai pertanggungjawaban. Dapatkan baju kaos distro bahan tebal yang diskon besar-besaran. Cek link di bawah ini. Itulah ulasan karma pahit Israel yang dipojokkan satu dunia. Gimana menurut kalian? Ada komentar tentang cerita tadi?